Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini Jumat 14 Januari 2022 merupakan pekan biasa pertama. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Bersama saya Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang telah kami terima sampai hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami dapat merenungkan sabda Tuhan hari ini dan melaksanakannya dalam setiap kegiatan pelayanan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari, sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberikan sabda kepada mereka, beberapa orang datang kepadanya, membawa seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawanya ke hadapan Yesus, karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini
kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada waktu itu, ketika mendengar Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Yesus untuk mendengarkan ajarannya, melihat dan mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian datanglah 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh itu. Karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Yesus. Namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mengapa mereka berusaha sedemikian? Karena mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan teman mereka yang lumpuh itu. Yesus sebagai Anak Allah memiliki kuasa dalam segala hal, termasuk dalam hal mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Pada zaman Yesus, orang sakit itu dianggap sebagai kutukan dari dosa. Maka perlu adanya pertobatan dan pengampunan dosa, seperti orang lumpuh dan 4 orang temannya. Hendaklah kita juga demikian. Yesus pun tidak begitu saja menyembuhkan penyakit orang lumpuh itu. Tetapi Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan berkat iman dan keyakinan mereka, ia dapat sembuh dan berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di saat kita berdosa pun, Yesus juga akan mengampuni kita. Jika kita dengan rendah hati memohon kepadanya dengan penuh iman dan keyakinan, Yesus juga akan melihat dari kesungguhan kita dalam memohon kesembuhan dan pengampunan darinya. Marilah kita saling mengasihi dan mengampuni sesama kita, seperti Yesus sendiri mengasihi dan mengampuni kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kuatkanlah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mencintai Engkau. Dan mampukanlah kami untuk berjuang dengan pertolongan rahmat-Mu untuk memperbaiki hidup kami dan mengalahkan keinginan kami untuk berbuat dosa lagi dan melukai hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.